Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi kelas 8 bab 7 kurikulum merdeka, yaitu meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Tujuan pembelajarannya, setelah belajar ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, menyebutkan nama-nama Rasul yang wajib diketahui. Yang ketiga, menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Dan yang keempat, meneladani sikap para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-ikrar yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul dan tunduk atau al-ij'an. Sedangkan secara istilah iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah memiliki nabi dan rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Tugas nabi dan rasul. Tugas nabi dan rasul dijelaskan di dalam Al-Qur'an, khususnya pada surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Al-Ahzab surat ke-33 ayat 45 sampai 46. Berdasarkan ayat tersebut, ada 4 tugas yang diemban oleh seorang nabi dan rasul. Yang pertama, sebagai saksi bagi umatnya. Yang kedua, sebagai kabar gembira. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan. Dan yang keempat, sebagai juru dakwah. Mukjizat bagi nabi dan rasul. Secara bahasa, mukjizat berasal dari kata dalam bahasa Arab ajaza yang berarti melemahkan. Secara istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi dan rasul sebagai bukti kenabian atau kerasulannya yang bertujuan untuk melemahkan orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap para nabi dan rasul Allah. Secara umum, mukjizat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan lokal. Contohnya, mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul terdahulu, seperti perahu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tidak terbakar api, tongkat Nabi Muhammad berubah menjadi ular, dan lain sebagainya. Yang kedua, mukjizat yang bersifat non-materi, logis, dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya melalui semenjak diturunkannya Al-Quran sampai akhir zaman. 25 Rasul yang wajib diimani. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam,
Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. 2. Meneladani para nabi dan rasul. Sifat-sifat rasul. Yang pertama, sifat wajib. Di antaranya, sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, dan fatonah artinya cerdas. Yang kedua, sifat mustahil. Di antaranya, kizib artinya dusta, khianat artinya berkhianat, khitman artinya menyembunyikan, baladah artinya bodoh. Yang ketiga, sifat jaiz. Sifat jaiz bagi nabi dan rasul adalah sifat yang mungkin ada pada nabi dan rasul, yaitu berupa perilaku maupun watak manusia pada umumnya yang ada pada diri nabi dan rasul, seperti sakit, lelah, makan, minum, mengantuk, tidur, beristri, dan lain sebagainya. 3. Peran iman kepada nabi dan rasul bagi generasi digital. Kalian tentu tahu bahwa masa sekarang ini dikenal dengan istilah era digital. Sementara kalian yang lahir dan tumbuh di era digital ini disebut sebagai generasi digital. Bahkan kalian juga sering disebut digital natif atau penduduk digital asli. Karena semenjak usia dini kalian sudah akrab dengan dunia digital. Generasi digital dapat meneladani sifat-sifat wajib bagi Rasul sehingga menjadi pribadi yang berkarakter jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan cerdas. Karakter-karakter ini dapat diperlukan dalam berinteraksi di dunia digital. Karakter-karakter tersebut dapat menjaga generasi digital agar bisa berselancar di internet secara aman dan bertanggung jawab. Contohnya yang pertama, tunjukkan perilaku baik di dunia maya, seperti berikan dukungan bagi temanmu dengan memberikan senyum atau like serta memberikan pesan positif. Yang kedua, periksa pengaturan akunmu dan kata sandimu, seperti kamu bisa mengubah pengaturan privasi di akun media sosialmu untuk mengontrol siapa yang dapat melihat informasimu. Pastikan jangan pernah membagikan kata sandimu kepada siapapun. Dan yang ketiga, jangan menyebarkan rumor, seperti jangan menyebarkan rumor atau membagikan cerita atau foto yang menyakitkan atau membuat malu seseorang. Hal yang kamu anggap sebagai lelucon bisa jadi menyakitkan bagi orang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.